Halo teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi sama Mimin. Hari ini kita akan membahas drama Tiongkok yang baru dirilis tahun ini dan juga bulan ini, yang berjudul Love Like the Galaxy, yang menghadirkan genre historis, misteri, romantis, dan politik. Tentu saja akan diperankan oleh aktor dan aktris ternama seperti Leo Wu sebagai Ling Puyi, Chao Lucy sebagai Cheng Shaosheng. Drama ini akan menceritakan tentang seorang perempuan bernama Cheng yang sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya berperang. Tumbuh tanpa cinta dari orang tua, Cheng sangat menjadi pribadi pragmatis, yang membuat Cheng sangat takut akan pernikahan hingga akhirnya bertemu dengan pria yang bernama Ling Puyi, yang merupakan anak angkat dari sang kaisar. Dan tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk saja ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dengan kembalinya para pasukan Ling Puyi dari medan perang. Tampak di gerbang kerajaan, ada banyak orang yang menunggu kembalinya para pasukan. Lalu, seorang utusan kaisar memberikan dekret untuk Ling Puyi atas jasanya memimpin pasukan dan mengalahkan para musuh. Karena kontribusi yang sangat besar, kaisar menaikkan jabatan Ling Puyi serta diizinkan untuk memasuki istana dan bertugas di sana. Ling menerima dekret tersebut, tapi ia belum bisa masuk istana karena ia harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Scene beralih pada seorang gadis yang sedang makan. Begitulah halnya seperti orang yang berhari-hari tidak makan. Gadis ini bernama Cheng Shaoshang, putri keempat dari keluarga Cheng. Dia sedari kecil hidup diasingkan oleh neneknya sendiri karena kedua orang tuanya pergi menjaga perbatasan sejak ia masih kecil. Lalu, datanglah seorang pengurus dari keluarga Cheng untuk menjemput Shaoshang kembali ke kediamannya karena kedua orang tuanya akan kembali dari menjaga perbatasan. Beralih scene, di kediaman Cheng, tampak kedua orang tuanya Shaoshang sudah tiba. Dan ibunya Shaoshang bernama Yuan Yi menyapa mertuanya, namun tidak diperdulikan. Namun saat ingin menaiki kereta kuda, Shaoshang melihat ada jejak kaki seseorang dari kereta kuda dan mengarah ke tumpukan jerami. Sedikit curiga, lalu ia menaiki kereta kuda itu. Kembali ke rombongan Shaoshang, di tengah perjalanan, Ling Puyi menghadang kereta kuda yang ditunggangi oleh Shaoshang. Ling Puyi ingin memeriksa isi dari kereta tersebut. Namun, Shaoshang menyuruh Ling Puyi untuk mendekat karena ia ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya memeriksa kereta kudanya karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Lebih baik memeriksa tumpukan jerami di sebelah kediaman yang ia tempati tadi karena mungkin ada sesuatu yang menarik di sana. Lalu, Ling Puyi memerintahkan pengawalnya untuk membakar tumpukan jerami itu. Ternyata benar ada seorang laki-laki di dalam sana dan ia adalah paman Shaoshang yang dicari oleh Ling Puyi akibat penggelapan senjata. Ling Puyi sepertinya penasaran dengan sosok putri keempat dari keluarga Cheng, yaitu Cheng Shaoshang. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, Shaoshang bisa melihat kedua orang tuanya lagi. Jenderal Cheng sangat menyesali keadaan ini. Dia menjaga perbatasan dan menjaga keamanan negara, tapi nasib putrinya sangat menderita. Karena kejadian ini, ibundanya sang jenderal berpura-pura serangan jantung. Akibat tidak ingin disalahkan, Shaoshang mengetahui hal ini, dan ia juga berpura-pura pingsan, membuat Jenderal Cheng tidak mempedulikan neneknya yang jahat itu. Dari kejauhan, tampak Shaoshang menghidupkan sebelah mata. Pada keesokan harinya, Ling Puyi datang ke kediaman Jenderal Cheng, meminta saran untuk pelaku yang ia tangkap. Jenderal Cheng mengatakan, ia harus dihukum berat akibat penggelapan senjata. Tapi, setelah tahu pelakunya adalah pamannya sendiri, ia pun terdiam. Sebelum memberikan hukuman, Ling Puyi ingin mengucapkan terima kasih kepada Shaoshang. Pada saat malam hari, Shaoshang mengoleskan bubuk putih pada bibirnya agar terlihat tampak pucat. Kemudian, ia mendengar langkah-langkah kaki. Ia segera berpura-pura tidur. Ibundanya Shaoshang mengandangi Shaoshang yang tertidur dan melihat Shaoshang yang tampak pucat. Akan tetapi, ibundanya melihat ada bekas bubuk putih di bibirnya dan mulai curiga akan keadaan Shaoshang yang berpura-pura sakit. Setelah keluar dari kamar Shaoshang, ibundanya Shaoshang berbicara kepada suaminya. Jika tadi siang Tabib mengatakan bahwa Shaoshang pingsan itu karena sakit pada perutnya akibat kekenyangan, bukan karena hal lain. Namun, pelayan Shaoshang menjelaskan bahwa Shaoshang sudah tidak makan selama beberapa hari. Ayahnya Shaoshang memaklumi hal itu. Di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Shaoshang ini bukanlah gadis yang lugu, lemah lembut, tetapi gadis yang cerdik, yang kuat dan memiliki banyak akal.
Keesokan harinya, Zhang Shaoshang mengirimkan bingkisan yang berisikan jerami dan kain seakan memberikan teka-teki tentang kasus yang sedang diselidiki oleh Lin Puyi. Dari kejadian ini, sepertinya Lin Puyi benar-benar tertarik pada sosok Shaoshang karena ia dan Shaoshang belum pernah saling bertemu secara langsung. Di kediaman Cheng, terjadi keributan karena nenek sihir mencoba untuk membuat drama berpura-pura ingin bunuh diri agar anaknya Jenderal Cheng menuruti perintahnya. Namun, usahanya gagal karena Jenderal Cheng mengetahui itu hanya trik agar ia menuruti perintah ibunya itu. Ibundanya Shaoshang melihat Shaoshang yang berada di balkon yang sedang mengawasi kejadian ini, dan ia langsung datang ke sana untuk menyuruh Shaoshang kembali beristirahat. Tampaknya, ibunya Shaoshang benar-benar mengetahui tentang perbuatan anaknya ini, sehingga ia memasang raut wajah yang kurang mengenakan. Kembali ke Lin Puyi yang sedang menginterogasi Dong Chongquan. Dong Chongquan memohon ampun terhadap Lin Puyi, tetapi Lin Puyi mengatakan Jenderal Cheng sudah memberikan izin untuk menghukumnya, dan Lin Puyi memberikan catatan keuangan, jadi tidak ada gunanya berkata bohong lagi, semua sudah terbukti. Lagi dan lagi, Shaoshang melihat ayah dan neneknya ribut kecil, dan Shaoshang mengatakan bahwa ini adalah rencana ibunya. Tanpa sadar, perkataan itu didengar oleh ibunya sendiri dan membuat ibunya menghukum Shaoshang dengan memukul tangannya, serta ia tidak diizinkan keluar kamar untuk menyalin isi kitab. Padahal, esok malam akan ada festival lentera setahun sekali, tapi ibunya tetap memberikan hukuman karena sikap yang suka bergosip. Ibu dan ayah Shaoshang membahas untuk mendidik Shaoshang karena ibunya khawatir akan sikap Shaoshang. Tapi ayahnya malah sebaliknya, jika anaknya ini adalah anak yang pintar, bukanlah anak yang nakal. Iya. Sedangkan di kediaman Lin Puyi sedang berdiskusi tentang hukuman Dong Chongquan. Lin Puyi mengatakan bahwa hukuman Dong Chongquan bukanlah hukuman mati, tapi ia akan diasingkan. Tapi sebelum itu, Lin Puyi mengizinkan Dong Chongquan untuk berpamitan kepada keluarganya, karena Lin Puyi ingin membalas budi kepada putri keempat, yaitu Shaoshang yang telah membantunya dalam kasus. Keesokan harinya, Shaoshang sedang melihat-lihat perhiasan, lalu tiba-tiba datanglah ibunya, membawakan buku dan menyuruh Shaoshang untuk membaca salah satu dari buku itu. Saat Shaoshang membuka buku itu, Shaoshang hanya terdiam. Lalu, ibunya berkata, "Apakah ada kata yang tidak kau mengerti?" Shaoshang pun berkata bahwa ia sama sekali tidak mengetahui semua kata yang ada dalam buku ini. Artinya, ia benar-benar tidak bisa membaca. Ibunya pun sangat terkejut. Pada saat di ruang belajar, Shaoshang mendengar ada keributan dan mengajak sepupunya untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata, pamannya Dong Chongquan datang untuk berpamitan. Tapi, bukannya menjadi hal yang mengharukan, malah menjadi sebuah pengakuan. Karena Dong Chongquan mengakui bahwa neneknya Shaoshang sangat membenci menantunya, yaitu ibunya Shaoshang. Maka dari itu, ia membuat Shaoshang sangat menderita dan mengasingkan Shaoshang ke desa karena tidak ingin melihat wajahnya Shaoshang di kediaman Cheng. Ayah Shaoshang yang mendengar itu hanya bisa terdiam karena ia juga bingung harus berbuat apa. Pada malam harinya, Shaoshang yang belajar membaca pada ibunya, lalu Shaoshang mengeluh karena ia sangat lapar. Tapi ibunya bilang semakin lapar semakin baik untuk mengingat, karena ibunya takut akan sikap Shaoshang yang liar. Ibunya tahu bahwa yang melaporkan pamannya Dong Chongquan itu adalah Shaoshang. Ia tidak ingin Shaoshang menghancurkan keluarga Cheng suatu hari nanti. Shaoshang tidak memikirkan itu, dan malah ia mendapat sebuah ide untuk merencanakan sesuatu pada bibinya yang jahat, karena bibinya yang ingin mendiami ruang utama. Jadi ia mempunyai sebuah rencana untuk membantu bibinya mendapatkan hal itu. Kemudian ia pergi menemui bibinya untuk memberikan cara agar ia dapat terus tinggal di ruang utama. Entah apa yang dipikirkan Shaoshang, padahal ruang utama itu adalah milik keluarganya, tapi ia malah membantu bibinya agar terus tetap tinggal di situ. Keesokan harinya, saat mereka berkumpul, bibinya langsung mengikuti arahan dari Shaoshang agar ia bisa mendapatkan kediaman utama. Tanpa disadari, apa yang dibilang oleh Shaoshang terbukti. Ia mendapatkan izin dari mertuanya untuk mendiami kediaman utama. Setelah pertemuan itu, ia memberitahu pada ibunya Shaoshang karena ia sedikit bingung kenapa anaknya itu membantunya untuk memiliki kediaman utama. Lalu, ibunya Shaoshang datang kepada Shaoshang dan menanyakan mengapa ia membantu bibinya itu. Lalu Shaoshang mengatakan bahwa, bukankah hadiah dari Kaisar atas jasa melindungi perbatasan belum diberikan? Mungkin saja itu adalah sebuah kediaman baru. Ternyata, Shaoshang mengetahui ia akan pindah ke kediaman baru. Lalu, ibunya bilang, jangan menjadi pembangkang. Perseteruan ia dan bibinya adalah urusan orang tua. Dan benar saja, keesokan harinya, utusan Kaisar datang, membawa dekret untuk memberikan hadiah atas jasa Jenderal Cheng. Lalu, terkuaklah bahwa hadiahnya itu adalah sebuah kediaman baru, yang ukurannya sangat jauh lebih luas daripada kediaman utama. Mendengar itu, bibinya itu juga ingin ikut pindah ke kediaman baru itu, tapi mertuanya melarang karena kemarin ia memaksa untuk tinggal di kediaman utama.
Ternyata ini adalah rencana dari Saosang untuk bibinya itu. Nampak raut wajah yang kesal dari karena itu telah dipermainkan oleh Saosang. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya, alur drama dari Love Like the Galaxy episode 1 sampai 3. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya.